Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita persiapkan tubuh jiwa roh untuk kita memuji dan menyembah Dia. Kita percaya saat ini Tuhan hadir dalam setiap rumah Bapak Ibu Saudara. Kita mau persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan Yesus baik. Atas anugerah perkenanan Tuhan, kami ada di hari yang baru ini. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau agungkan Engkau. Karena Engkau Raja di atas segala raja yang layak terima pujian dari kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu Tuhan. Nyata di dalam sepanjang hidup kami. Haleluya. Oh, kami rindu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Yes Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita sama-sama tinggikan nama Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Amen. Yes, Lord. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus, Yesus, kami mau tetap meninggikan nama-Mu Tuhan, kami tetap mengagungkan Engkau, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, kami menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Kami tetap menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Saatnya kita akan buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, begitu pula dengan jiwa kita merindukan firman-Mu. Haleluya. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah.
ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau ya Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sama-sama panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Amin. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lebih lagi panggil nama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, amin. Shalom, salam sehat. Berharap saudara tetap semangat dalam mengikuti jam-jam ibadah bersama yang sudah ditetapkan oleh gereja. 3 hari yang lalu kita baru selesai merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan saudara, saya mau tegaskan lagi bahwa itu bukanlah sebuah dongeng, bukan mitos. Kalau mitos itu seperti yang terjadi di dalam cerita-cerita tentang banyak tokoh yang secara mistis diceritakan, tapi tidak pernah tahu kebenarannya. Karena biasanya kalau ditanya, ini benar enggak? Ya menurut konon, katanya, menurut ceritanya begini, tetapi kebenarannya itu
tidak diketahui. Nah, sedangkan kenaikan Yesus ini adalah fakta sejarah, saudara. Dan secara fakta pengadilan, satu perkara dianggap sah kalau itu ada 2 saksi minimal. Dan kenaikan Yesus ini sebuah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena ada saksi lebih dari 2. Minimal ada 11 murid, 11 rasul, 12 minus Judas yang sudah gantung diri. Jadi 11 itu minim. Masih pasti ada yang lain karena dalam perkembangan, dalam mengiringi Yesus ada banyak murid-murid yang lain. Nah, jadi kenaikan Yesus adalah fakta, sejarah, sebagaimana karya-karya Yesus yang lainnya yang sudah dinubuatkan jauh sebelum itu. Dia datang, dia lahir, dia melakukan karya, mati, bangkit, dan naik ke surga. Semua itu adalah fakta sejarah dan berjanji dia akan datang kembali. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan dalam tema oleh kekuatannya kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Oleh kekuatannya, oleh kekuatan Tuhan, oleh kekuatan Allah, oleh kekuatan Yesus, kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini lagi. Kami rindu dan berikan kepada kami satu kehausan untuk kami bisa mengerti firman-Mu. Dan firman itu adalah kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, kami butuh pengurapan Tuhan. Roh-Mu menuntun kami, Roh-Mu membimbing kami semua. Sehingga kami akan disebut orang-orang yang berbahagia. Karena kami mendengar, kami membaca, kami merenungkan, dan kami melakukan firman Tuhan. Oleh pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami sanggup melakukan itu semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita baca Filipi 4 ayat 13. Bunyi firman Tuhan sedemikian. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya akan membagi 2 poin besar dalam renungan pagi hari ini. Bagian A, syarat agar kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Syarat agar sanggup menghadapi segala sesuatu. Yang pertama tadi ayat ini berkata begini, segala perkara dapat kutanggung ya. Segala perkara ini berarti banyak. Bisa perkara besar, bisa perkara kecil. Namanya juga segala perkara. Dan Paulus berkata bahwa dia memiliki kemampuan. Kemampuan katakan dapat kutanggung ya. Kutanggung itu dapat, itu memiliki kemampuan. Jadi Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah dan itu walaupun masalah kecil maupun masalah besar. Dan konteks khusus di dalam ayat ini Paulus jelas berbicara itu masalah keuangan. Nah saudara, kata selanjutnya selain dalam segala perkara dapat kutanggung, artinya Paulus berkata bahwa entah masalah kecil entah masalah besar aku bisa menanggungnya. Dan di mana kekuatan itu? Kekuatan itu diperoleh dari Dia yang memberi kekuatan. Jadi Paulus berkata ada oknum yang bisa memberi kekuatan kepadanya. Sesuatu yang lain di luar dirinya yang diberikan kepadanya. Artinya ketika dia berkata Allah, Dia sanggup, Allah yang menjadi sumber kekuatan yang memberi kepada Paulus kekuatan untuk bisa menanggung segala sesuatu. Dan syarat untuk bisa menghadapi semua itu ada kata di sini di dalam. Artinya hanya dengan berada di dalam
Di dalam Dia, maka kekuatan yang dijanjikan itu bisa kita peroleh. Tetapi kalau kata di dalam berarti kebalikannya di luar, berarti kalau di luar Dia enggak ada. Tapi ketika katakan di dalam Dia, kita berada di dalam Dia, maka kekuatan itu ada. Nah, Saudara, dalam Filipi 4 ini ayat sebelumnya, ayat 11 ya. Ayat 11 Paulus berkata begini, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, di dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Lalu ayat 13 berkata, "Dalam segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Jadi ceritanya begini, Saudara. Paulus berkata kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan secara materi, dan dia berkata, "Aku berterima kasih untuk itu. Tapi apa yang kukatakan ini bukan sekedar bukan untuk terima kasihnya, tetapi dia berkata itu untuk kebaikanmu. Buatku tidak masalah, aku ngerti, aku sudah tahu. Dan aku sudah belajar mencukupkan, tahu bagiku itu bukan rahasia mau limpah atau kurang." Kenapa dikatakan rahasia? Rahasia itu kan soalnya sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tersembunyi. Tapi ini Paulus berkata itu nyata. Aku ngadepin itu dan semua orang tahu, aku bisa dilihat. Bahwa aku pernah dalam kelimpahan, tapi aku juga pernah di dalam kekurangan. Dan Paulus berkata, dalam semua itu aku sudah belajar. Belajar di sini melatih untuk mencukupkan. Saudara, dalam paham Stoa, filsafat Yunani, keadaan ini adalah sebuah keadaan yang dikatakan mencukupkan diri, itu keadaan yang tidak bergantung kepada benda apapun atau kepada manusia siapapun. Sehingga salah satu tokoh filsafat Yunani bernama Sokrates bilang begini, "Jalan menuju kepuasan adalah membuang segala keinginan." Artinya kalau orang pengen puas, maka semua keinginan itu dibuang. Itu menurut filsuf Yunani. Kalau saudara pengen puas, dihilangkan sudah semua keinginan-keinginan. Dan dia berkata sampai batas tertentu, orang tidak akan bergantung kepada satu benda pun atau seorang pun. Baginya sungguh-sungguh dia menjadi bebas, tidak bergantung. Dan semakin orang lepas, semakin kuat. Semakin orang bebas dari keterikatan baik benda atau orang. Orang itu adalah orang yang bebas dan orang dikatakan itu orang-orang yang sangat bahagia. Jadi mereka akan menjadi sangat independen. Tidak bergantung, tapi ini ada sisi negatif, saudara. Orang seperti ini akan menjadi tidak peduli dengan apapun, dengan siapapun. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus berbeda. Apa yang dikatakan dalam Alkitab, apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini itu berbeda, saudara. Ayat 13 kuncinya di dalam Dia, di dalam Kristus. Bukan kekuatan independen tadi. Bukan kekuatan yang dilatih untuk melepaskan diri tadi, untuk membuang semua keinginan. Tidak ada orang yang bisa menghilangkan semua keinginan, saudara. Tapi orang filsafat Stoa itu berjuang untuk bisa seperti itu. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang sadis, yang tidak peduli sama orang lain. Karena menurut mereka seperti itulah yang tidak terikat sama orang, dan benda itulah orang yang berbahagia. Dan Paulus kemudian ayat 13 berkata, "Aku tahu itu kekurangan, kelimpahan, dan aku mencukupkan diri." Tetapi dia berkata bahwa segala perkara, entah itu kurang, entah itu lebih, entah itu limpah, entah itu dalam kemiskinan. Dia berkata bahwa segala perkara itu akan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Yohanes 16 berkata tentang di dalam Dia. Yohanes 15 ayat
ayat 5 berkata demikian. Kalau engkau di dalam aku, kalau kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Kalau kita ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, ini yang disebut melekat. Saudara, ini artinya di dalam aku. Dan dia berkata, sebab di luar aku kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Artinya semakin kita bergantung, semakin kita melekat, semakin kita bergantung kepada Tuhan, kekuatan itu akan mengalir. Kata melekat yang diumpamakan dalam pokok tanaman ini kan bukan nempel separuh, tapi benar-benar lengket, saudara. Sebab ketika ranting itu ada sebagian yang lepas sedikit saja, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan akan menjadi tidak sehat, tumbuhnya tidak baik, buahnya juga akan kurang baik, hasil-hasil yang dihasilkan dari tumbuhan itu. Tapi ketika melekat, benar-benar melekat, maka akan ada sesuatu yang baik. Dikatakan di sini berbuah banyak, lebat. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang Paulus katakan, yang Alkitab katakan, beda dengan orang Yunani. Orang Yunani semakin dia mengandalkan kekuatan diri sendiri, tidak bergantung dengan apa-apa, itu buat mereka itu yang benar dan itu bahagia. Tetapi Alkitab justru berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia bahkan kekuatannya sendiri. Terkutuk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan itu yang dikatakan oleh Paulus, semakin saudara melekat ada di dalam Dia, maka saudara akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala perkara, entah perkara besar maupun perkara kecil. Bagian B, dengan menggunakan fungsinya Yesus memberi kekuatan kepada orang percaya. Pertama, Yesus sebagai imam besar yang sempurna dan kekal. Kita baca Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Lalu dalam Ibrani pasal 7 diceritakan atau diuraikan dengan lebih terang, lebih panjang lebar tentang Yesus sebagai imam besar, saudara. Fungsi seorang imam, dari imam ada imam pemimpin namanya imam besar. Dan fungsi mereka adalah yang pertama menyelesaikan dosa umat terhadap Tuhan. Makanya mereka memintakan pengampunan dan melakukan korban-korban. Dan yang kedua, mereka meminta berkat untuk umat. Setelah menyelesaikan pengampunan, permohonan ampun, maka diminta berkat kepada mereka. Nah, saudara, ayat tadi dalam Ibrani 1 ditulis demikian, setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, dia sudah selesai melakukan tugas keimaman. Dikatakan bahwa Yesus ini gambar Allah. Yesus adalah gambar Allah. Dan setelah dia selesai, artinya ketika dikatakan gambar Allah berarti kalau saudara nggak tahu Allah ya lihat Yesus gitu kan, gambarnya, mudahnya begitu. Yesus ini gambarnya Allah. Jadi saudara, makanya sebab itu kalau kamu nggak tahu di mana Allah, ya sudah lihat aku. Yesus berkali-kali berkata kepada muridnya begitu. Kepada orang banyak juga demikian. Kalau kamu, Allah itu kan roh, di dalam cahaya yang tidak terhampiri, nggak bisa ada orang bisa lihat. Tapi dikatakan sebagai wujud manusia dia datang dalam pribadi Yesus dan dia berkata, ini loh aku, ini Allah. Kalau kamu pengen tahu Allah, inilah. Nah saudara, dia gambar Allah. Dan setelah melakukan penyucian, dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia masih tetap
tetap menjalankan fungsinya sebagai imam besar. Saudara, dalam Ibrani 7 dituliskan bahwa keimaman Yesus ini, pengangkatan dia sebagai imam ini berbeda dengan imam dalam perjanjian lama. Pertama, dia tidak menurut peraturan Musa. Karena di dalam peraturan Musa, imam itu keturunan orang Lewi, suku Lewi. Musa, Harun itu orang-orang Lewi. Harun dan keluarganya ya katakan ya anak-anak orang Lewi. Dan seterusnya mereka melakukan pekerjaan imam itu orang Lewi. Dan Yesus bukan keturunan Lewi. Jelas bahwa dia keturunan Yehuda, sebab itu disebut dia singa Yehuda, keturunan suku Yehuda. Sehingga ini bukan penetapan Taurat perjanjian lama, ini penetapan ilahi. Makanya disebutkan ada menurut peraturan Melkisedek dikatakan demikian. Nah, keimaman Yesus ini saudara untuk selama-lama. Di dalam perjanjian lama ada banyak sekali imam. Dan berganti-ganti. Kenapa? Mereka terbatas karena mereka mati. Karena begitu meninggal fungsi keimaman selesai dan digantikan oleh generasi-generasi berikutnya. Dengan otomatis keturunan-keturunan yang lain dari suku Lewi ini. Tapi Yesus saudara, dia menjadi imam selama-lamanya tanpa batas. Kenapa? Karena dia tidak mati. Dia hidup, dia memang pernah melakukan karya kematian untuk menebus itu. Memberikan dirinya sebagai korban tebusan. Tetapi setelah hari ketiga dikatakan dia bangkit dari kematian dan itu menunjukkan bahwa dia hidup. Sebab itu dia berkata walaupun siapapun yang mati percaya kepadaku akan hidup karena aku ini adalah hidup. Yesus memperkenalkan dirinya, aku kebenaran, aku hidup. Aku jalan. Nah, saudara, jadi dia dalam keimaman itu dia sempurna. Tanpa batas, tanpa cacat, benar suci. Kalau imam-imam perjanjian lama sebelum dia memintakan pengampunan buat umat, dia harus minta ampun dulu buat dirinya. Menyucikan dirinya dulu. Kalau enggak dia menghadap kepada Tuhan, masuk kepada ruangan itu dia akan langsung mati. Tapi dia akan menguduskan dirinya dulu pakai korban. Setelah itu dia melakukan itu bagi umat-umat yang lain. Nah, saudara, itu kelebihannya Yesus sebagai imam berbeda dengan imam-imam dalam perjanjian lama. Dia kekal, dia selama-lamanya, dia tetap, sebab itu dikatakan sampai hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah. Tetap dia melakukan keimaman sebagai pengantara walaupun dia di surga. Karena imamnya itu adalah imam selama-lama. Lalu apa tugasnya buat saudara? Dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi dikatakan sebagai imam besar, Yesus itu bisa turut merasakan kelemahan kita. Nah, dalam tugasnya sebagai imam sekarang ini, dia di surga bersama dengan Allah Bapa, duduk dalam tahta bersama dengan Bapa, artinya setara. Dikatakan dia berada di sebelah itu berarti duduk berdampingan dalam setara. Kita ini mempersonifikasikan ya saudara, artinya menggunakan bahasa manusia untuk memperkenalkan Allah, itu personifikasi. Allah sendiri kan roh, tidak mungkin dikatakan dia duduk lalu ada di samping kiri dan kanannya ya seperti itu. Tapi ini untuk mempersonifikasikan supaya dalam bahasa manusia saudara bisa membayangkan. Ketika Yesus ada duduk di sampingnya Allah, dalam kesetaraan berarti memerintah bersama dengan Allah Bapa. Memang dia adalah bagian dari Allah Tritunggal. Nah saudara, dia sekarang sebagai imam besar itu turut merasakan apa yang kita rasakan dalam kelemahan-kelemahan di dunia ini. Saudara, ini bukan identifikasi.
Kalau Alkitab berkata begini, hendaklah kamu menangis dengan yang menangis, tertawa dengan tertawa. Itu identifikasi dan kita tidak pernah tahu benar sebenarnya apa yang terjadi kepada orang itu. Kalaupun dikatakan menangislah dengan orang yang menangis, artinya kita ikut empati. Tapi kita tidak pernah tahu benar sedalam apa orang itu sedang bersedih. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab yang terdalam sehingga dia menangis. Kalau Alkitab berkata bersukacitalah dengan orang bersukacita, kita nggak tahu persis apa sebenarnya yang paling membuat dia bersukacita dan senang. Tapi Yesus dikatakan dia imam besar yang bisa turut persis tahu merasakan apa kelemahan-kelemahan saudara sebagai manusia. Saudara, kita manusia memiliki banyak kelemahan, keterbatasan. Kita terbatas secara fisik dan kita bisa sakit. Amin. Ada orang yang nggak bisa sakit? Tidak ada saudara. Manusia bisa sakit. Ayub sakit. Sampai borokan seperti itu. Dan Daud pernah mengalami itu juga. Paulus juga. Artinya manusia secara fisik terbatas dan kita memang diciptakan dalam tubuh yang sudah dirusak oleh dosa itu menjadi terbatas. Karena dikatakan kamu akan mati pada waktu kamu tidak taat kepada tuntutan Allah. Ketika Adam mulai melanggar, itu manusia yang diciptakan oleh sempurna itu dirusak. Manusia gambar Allah yang tadinya sempurna itu mengalami kerusakan dan kemerosotan. Mulai sakit, ada sakit. Manusia terbatas dalam mental. Dia bisa menyerah, dia bisa patah semangat dan putus asa. Manusia terbatas secara finansial. Uang yang kita miliki, segala macam harta kita bisa habis ludes dalam sekejap. Sekarang kan orang jahat di mana-mana. Ada di dalam berita di TV beberapa waktu yang lalu. Ada orang yang habis dilepas dari hukuman oleh karena corona ini bersama dengan temannya. Dan rupanya pekerjaannya tuh mengambilin jambret para wanita yang naik sepeda motor. Dan ketika dia ditangkap oleh polisi, di rumahnya ada 70 tas lebih. Semua tas wanita ditunjukkan. Masih utuh, ada lipstik, ada wanita kan gitu, ada bedak, ada sisir. Itu nggak diambil, dibiarkan utuh di rumah itu. Yang diambil hanya dompet, uangnya dan handphone sasarannya mereka seperti itu. Karena itu yang lebih gampang untuk dipakai. Tapi ngeri saudara. Finansial kita terbatas, mau sembunyikan, mau ini segala macam. Akhir-akhir ini kan dengar ada banyak hal yang menunjukkan bahwa materi itu begitu saja bisa lenyap dari hidup seseorang. Kita terbatas dalam logika, bisa stres, bisa galau. Kita ini manusia siapa? Elia pernah stres, pernah. Apakah Daud mengalami itu? Iya. Dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Artinya dia pernah mengalami stres. Tapi dia punya solusi ketika stres, dia datang sama Tuhan. Kenapa kamu tertekan hai jiwaku? Percayalah sama Tuhan dan berharap kepada dia. Dia punya cara untuk itu. Nah saudara, dan banyak lagi manusia memiliki banyak kelemahan. Dan Yesus bisa merasakan itu semua saudara. Ketika dia berada di dekatnya, berada berdampingan dengan Bapa, soal kan dikatakan dia sebagai pengantara sehingga dia menyampaikan keluhan-keluhan. Soal gini, Bapak ini loh, orang ini si A misalnya Eni lagi dalam kelemahan seperti ini. Dia berdoa, dia berseru, dia ini dan pada akhirnya mereka melakukan bertindak. Jadi Allah mendengar itu dan bertindak. Pengantara, makanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Dalam kaitan ini dia fungsinya sebagai pengantara antara saudara dan Bapa.
Dalam pemahaman ini saudara, walaupun Alkitab berkata bahwa kita bisa langsung, bukan perantara manusia, tapi memang berdoa di dalam nama Yesus. Karena pribadi Yesus itulah yang kita kenal dari Allah Tritunggal yang langsung pada waktu itu bisa nyata wujudnya diperkenalkan kepada dunia ini. Nah, saudara, yang kedua, jadi yang pertama Yesus melakukan fungsinya sebagai imam besar yang kekal. Dia tetap melakukan, dia tetap menjaga saudara, dia tetap mengerti kondisi saudara, dia tetap ikut mendoakan, meminta berkat dari Bapa buat saudara. Dan ini sesuatu yang luar biasa mengagumkan, mengerti hal ini, menggembirakan. Dan sangat menguatkan tentunya. Dan yang kedua, Roh Kudus, pribadi ketiga Allah, menyertai orang percaya selama-lamanya. Jadi untuk kita mendapatkan kekuatan, itu tadi Yesus melakukan fungsinya ya saudara. Menggunakan fungsinya, yang pertama sebagai imam, pribadi Roh Kudus, pribadi Allah ketiga Tritunggal itu menyertai orang percaya selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus berkata begini saudara, jangan gelisah, aku pergi menyediakan tempat supaya di mana aku berada, kamu di situ. Dan ini adalah sebuah jaminan saudara. Tidak ada yang lebih terang bahwa Dia yang sudah datang dari surga itu menyiapkan tempat bagi saudara, dan Dia akan datang. Ayo pulang, waktunya sekarang. Di mana? Nih jalannya. Sebab itu Dia berkata, akulah jalan. Dia yang tahu jalan ke situ, dan Dia akan menuntun saudara dan saya memimpin ke tempat itu, bukan dibiarkan sendiri. Itu sebabnya dikatakan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu setelah menyediakan tempat. Dan itu tempat yang pasti, yang bisa dilihat, pasti yang dituju. Saudara pergi ke tempat yang kita nggak pernah tahu kan menakutkan. Tapi kalau ada orang yang tahu dan menjemput kita, itu kan lebih aman artinya. Kalau saudara belum pernah ke Jakarta, takut. Nah, ada orang, saya pernah ketemu seorang supir taksi di Jakarta, dia bilang, saya punya saudara di Surabaya, tapi saya nggak pernah berani untuk datang. Mendengar bahwa orang Surabaya itu begitu mengerikan kan katanya. Nah, coba ada saudaranya dari Surabaya datang, ayo datang, aku jemput kamu dan kita pergi ke Surabaya. Aman. Seperti itu yang Yesus katakan, aku pergi, aku menyiapkan tempat dan nanti aku akan menjemput kamu bersama-sama untuk tinggal di mana aku berada. Wah, ini jaminan 100%, saudara tidak akan keliru jalan dan tidak akan kesasar. Sebab di mana tempat Yesus berada, kita berada. Setelah itu, Yesus berkatakan Dia akan pergi. Dia bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ayat 16, pasal 14 tadi. Ayat 16 berkata demikian, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, Yesus akan pergi dan Dia berkata, aku tidak membiarkan kamu seperti yatim piatu. Kalau yatim piatu itu berarti dua-duanya gak ada orang tuanya saudara, sendirian, benar-benar sendiri. Yatim ditinggal bapak, piatu ditinggal ibu. Jadi kalau yatim piatu berarti kedua orang tuanya. Artinya di sini menunjukkan bahwa aku nggak mungkin membiarkan kamu seorang diri, alone, sendiri, seorang diri, tidak ada yang lainnya. Nah, Yesus berkata,
Aku akan meminta kepada Bapa penolong. Dan penolong itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Nama penolong itu adalah Roh kebenaran. Roh Kudus yang kita sering sebut itu Roh Kudus atau Roh kebenaran. Roh itu Roh kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Sama. Dan di dalam ayat tadi Yesus berkata, aku tidak membiarkan kamu piatu, aku datang kembali kepadamu. Tidak sama dengan yang pertama. Yang pertama tadi ayat 3, aku menyediakan tempat dan aku akan kembali menjemput. Itu nanti saudara, nanti akan menjemput. Tetapi di sini dikatakan aku tidak membiarkan kamu piatu, aku meminta Bapa mengirim roh kebenaran, roh penolong, dan aku kembali kepadamu. Maksudnya saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya identik. Jadi roh kebenaran itu bersama-sama dengan Yesus ada di dalam saudara. Aku datang kembali dalam wujud apa? Dalam wujud Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada di dalam, tinggal di dalam, bukan di luar, tapi di dalam orang percaya dan menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, menyatakan kehadiran Yesus melalui Roh Kudus di dalam orang percaya akan menyertai. Ini tadi itu, aku datang kembali kepada menyatakan bahwa kehadiran Yesus melalui Roh ada di dalam orang percaya akan menyertai saudara dimanapun kapanpun. Kesimpulan, manusia itu memiliki keterbatasan. Itu yang membuat dia tidak sanggup menghadapi banyak perkara dalam hidupnya. Manusia memiliki banyak keterbatasan yang membuat dia tidak sanggup menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya. Tetapi Allah itu memiliki kuasa yang tidak terbatas sehingga dia sanggup menolong manusia di dalam segala keterbatasan. Bisa menolong, mampu manusia menghadapi semua pergumulan yang dihadapi oleh manusia. Entah kesulitan fisik, kesulitan mental, kesulitan finansial, kesulitan logika jiwa. Semuanya Allah sanggup dan bisa. Sebab itu pastikan saudara untuk tetap di dalam Dia. Sebab hanya di dalam Dia kita mendapatkan kekuatan pertolongan itu. Dan di luar Yesus kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berbicara untuk menjelaskan firman Tuhan ini. Terbatas oleh situasi, keadaan, waktu, tempat dan sebagainya. Tapi kami tetap percaya Engkau adalah Roh yang tidak pernah terbatas. Kami mengucap syukur, kami berbahagia mendengar firman-Mu pagi ini Bapa. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang tetap bersama dengan kami. Menyertai kami. Ada di dalam kami. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Tidak pernah berubah itu. Engkau bersama dengan kami. Dan Engkau adalah Allah yang kuat. Engkau adalah Allah yang mampu dan sanggup tidak mempunyai keterbatasan. Engkau bisa karena Engkau adalah Tuhan. Tidak ada masalah yang kecil ataupun besar. Segala perkara kecil atau besar yang sedang kami hadapi, Engkau mengetahui. Engkau ikut merasakan apa yang kami rasakan, umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau mengetahui setiap pergumulan kami dalam kelemahan ya Tuhan. Tapi kami sungguh dikuatkan, kami berbahagia, kami bersukacita untuk satu kebenaran yang menjamin bahwa Engkau tetap bersama dengan kami, dekat dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami untuk melewati semua itu dan memberikan kesanggupan untuk menolong kami.
menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Terima kasih Bapa. Semua umat anak-anak-Mu Jemaat Ponda dan bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang mendengar firman ini, kiranya mereka dikuatkan, mereka bergairah kembali untuk terus berjuang, untuk tidak lepas daripada-Mu. Sebab kami menyadari seperti firman-Mu ajarkan, di luar Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Kami akan bergantung kepada-Mu dan kami menggantungkan harapan kami kepada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengenal kami. Terima kasih Bapa. Kami tetap terus berdoa, berharap anugerah-Mu bagi Indonesia, bagi kondisi kami semua. Kami ingin semuanya pulih ya Tuhan. Kecuali Engkau, kami tahu tidak ada jalan. Kecuali Engkau yang memberikan dengan hikmat-Mu, memberikan pertolongan. Terima kasih Bapak, situasi yang ada di luar kendali-kendali manusia. Apa yang terjadi saat ini di sekitar kami, kami percayakan kepadamu, kami pasrah dan berharap kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang terus limpah bagi kami. Firman-Mu berkata, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang hidup, yang bersama dengan kami bersuka cita, jaminan buat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa dalam ibadah yang lainnya. Berharap segera jumpa dalam ibadah yang real. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, saya percaya firman yang sudah ditabur, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan rema-rema di dalamnya. Dan pagi hari ini kita mau akhiri ibadah kita, dan saya percaya setiap kita yang mengikuti ibadah online ini ada berkat sukacita yang melimpah dari Tuhan. Kita tak perlu khawatir terhadap apapun, karena Dia selalu menjagai dalam hidup kita. Kita sambil memberikan persembahan dan kita pujikan pujian ini. Kita tak perlu khawatir terhadap apapun. Haleluya. Yes. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Ada tangan Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah
langkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Sekali lagi, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Amin. Selesailah ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena Kau